Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan anugerahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 4 dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tak kurang suatu apapun. Selamat datang dalam acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. P3K SD Negeri Kedung Lumbu Kota Surakarta tahun 2025. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Lumbu Surakarta, Ibu Sri Narni, Sarjana Pendidikan. Selamat datang juga Bapak Sufyan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku mentor. Dan juga selamat datang dan terima kasih bagi Bapak Ibu Guru yang berkenan mendukung rekan kita serta hadir di tempat ini untuk menyaksikan presentasi dari rekan kita terkasih Ibu Tabita Liana Kristianti, Sarjana Pendidikan. Izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Diawali dengan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa pembukaan, presentasi oleh Ibu Tabita Liana Kristianti, Sarjana Pendidikan, sesi tanya jawab, penandatanganan berita acara seminar hasil orientasi P3K, penutup dan foto bersama. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan dipimpin oleh Ibu Rizky Andika. Kami mohon untuk hadir di depan. Hadirin kami undang untuk bangkit berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Berikutnya kita akan bersama-sama membuka acara ini dengan doa pembukaan. Kami mohon Bapak Ahmad Samsudin, Sarjana Pendidikan, untuk memimpin doa pembukaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam bagi yang menggunakan lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari yang penuh berkah ini kami panjatkan puji syukur atas limpah rahmat dan karunia-Mu. Engkau telah memperkenalkan
mempertemukan kami dalam kegiatan orientasi P3K tahun 2025 di SD Negeri Kedung Bumbu ini. Berikanlah kepada kami kelapangan hati dan kejernihan pikiran untuk menerima ilmu dan wawasan yang bermanfaat, agar kami dapat mengemban amanah sebagai abdi negara dan pendidik generasi penerus bangsa. Ya Allah, jadikan kegiatan ini sebagai langkah awal yang penuh berkah untuk meningkatkan integritas, etika, dan profesionalisme kami dalam melayani masyarakat. Teguhkanlah niat kami dalam membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, dan berbudaya positif. Limpahkanlah kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan kepada kami semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan presentasi yang merupakan inti dari acara pada siang hari ini, izinkan saya memberikan pantun sebagai penyemangat untuk teman kita terkasih, Ibu Tabita Liana Kristianti SPD. Mohon cakepnya nggih. Jalan-jalan beli degan, degan muda dengan gula coklat. Selamat menyampaikan ide dan gagasan, semoga berhasil dan bermanfaat. Mari kita undang yang terkasih Ibu Tabita Liana Kristianti Sarjana Pendidikan untuk menyampaikan materi. Mohon Bapak Ibu bisa menyimak baik-baik. Selanjutnya ada sesi tanya jawab, boleh memberikan pertanyaan beserta saran membangun untuk rekan kita terkasih. Kami persilakan Ibu Tabita. Terima kasih kepada Ibu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Selamat siang dan terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Bumbu, Ibu Dinami, dan yang terhormat juga Bapak Mentor, Bapak Sofian, dan seluruh rekan-rekan, Bapak Ibu guru, Dewan Guru SD Negeri Kedung Bumbu yang hari ini berkenan hadir bersama-sama di tempat ini untuk menjalankan pemaparan saya di seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPTK dan P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surabaya. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, saya akan mempresentasikan, memaparkan tentang seminar hasil laporan saya yang berjudul Penerapan P5 melalui kegiatan pembuatan telur asin untuk mengembangkan karakter kewirausahaan peserta didik kelas 2 di SD Negeri Kedung Bumbu Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya adalah Tabita Liana Kristianti, SPD, kerap disapa Ibu Dita, anak-anak para pemain saya Ibu Dita, dan rekan-rekan pun juga seperti itu. NIPTTPK saya adalah 1998-03212024-212021. Angkatan pertama, saya menjadi guru kelas 2 di SD Negeri Kedung Bumbu. Selanjutnya, selama berkegiatan di acara ini atau di
dari laporan saya, yaitu berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020. Tentang apa? Tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pelatihan adalah bentuk pengembangan kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan yang terdapat dalam pasal 1 angka 19. Nah, di orientasi ini yaitu adalah orientasi program pengenalan dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat terdapat di pasal 1 angka 20. Selanjutnya, maksud dari kegiatan ini adalah membentuk moralitas yang tinggi, meningkatkan profesionalisme dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi dan misi suatu organisasi. Nah, jika kita sudah melihat maksud, kita akan masuk dengan tujuan. Tujuan mengapa setiap P3K melakukan kegiatan ini adalah peserta mampu memahami dan mengenal nilai serta etika pada instansi pemerintah, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, sikap, dan tentunya perilaku PPPK atau P3K yang sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Nah, apa saja yaitu akhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Selanjutnya, nah, berikut berakhlak atau core value ASN. Nah, ini lebih singkat Bapak Ibu, lebih mudah dipahami. Yaitu berorientasi pelayanan, usaha, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, terdapat jadwal pelaksanaan implementasi P3K yang dimulai di tanggal pembukaan tanggal 16 Mei, nanti akan berakhir di bulan Juni. Semua peserta akan melaksanakan setiap tugas tanggung jawab di dalam pelaksanaan implementasi P3K. Selanjutnya, kita sampai di bab 2 Bapak Ibu semuanya. Bab 2 ini kita akan membahas tentang nilai dan etika pada pemerintahan Kota Surakarta. Yang pertama adalah visi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Selanjutnya, selain visi Kota Surakarta, Kota Surakarta juga memiliki misi. Ada 7 misi yang sudah tertera di papan. Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan tentunya olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif tentunya berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, visi dari Kota Surakarta yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.
kita memahami, melihat, menyaksikan tentang visi dan misi Kota Surakarta, kita juga akan lebih dalam lagi mengenal visi dan misi tentang nilai dan etika pada dinas pendidikan, di mana kita mengabdi, di mana kita bekerja dinaungi oleh dinas pendidikan. Yang pertama adalah visi dinas pendidikan Kota Surakarta. Terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Seiring dengan visi yang ada, juga ada misi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Mari kita lihat bersama-sama. Misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga yang terakhir adalah meningkatkan sumber daya aparatur yang bidang sehingga kita diminta untuk bisa bersinergi bersama dinas pendidikan untuk mengembangkan, memajukan pendidikan di Kota Surakarta. Selanjutnya, di sini juga sudah tertera struktur organisasi dan tata kelola badan organisasi dinas daerah, khususnya dinas pendidikan, dimulai dari kepala dinas, beserta sekretariat dan setiap jajaran yang ada. Artinya berfungsi secara baik, berfungsi secara bersinergi bersama-sama, berkolaboratif untuk memajukan pendidikan di Kota Surakarta. Selanjutnya, jika tadi kita sudah mengerti mengenal tentang visi dan misi Kota Surakarta, yang kedua dinas pendidikan, yang terakhir di sini juga tiga, kita juga tidak lupa selalu mengingat dan menghidupi setiap visi dan misi dari tempat kita bekerja atau rumah kedua kita di sini Bapak Ibu, di SD Negeri Kedungulu. Yang pertama adalah visi di SD Negeri Kedungulu, ya, terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter inovatif, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungannya. Selanjutnya, untuk struktur organisasi yang ada di SD Negeri Kedungulu, mulai dari kepala sekolah, Ibu ada komite di mana orang tua juga berkolaborasi dengan kita semuanya untuk memajukan sistem itu. Lalu ada orang sekolah, ada guru kelas 1A, ada guru kelas 1B, kelas 2A, 2B, lalu 3A, 3B, 4A, dan 5B, 5A, 5B, 6A, dan 6B, beserta setiap guru mata pelajaran, yaitu guru PJOK dan guru agama, dan pramugari serta siswa seluruhnya dan masyarakat yang bersama-sama bergabung membangun SD Negeri Kedungulu menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di tempat ini saya akan menjelaskan tentang rencana dan hasil kerja saya dengan judul yang sudah kita saksikan bersama-sama, identifikasi isu. Yang pertama Bapak Ibu, ada keterbatasan integrasi nilai-nilai kewirausahaan dalam kegiatan pembelajaran lokal. Yang kedua, masih rendahnya keterlibatan siswa dalam aktivitas kreatif dan produktif. Lalu yang terakhir, kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Pertama, isu yang saya angkat yaitu kurangnya optimalisasi pelaksanaan proyek atau P5 di sekolah dasar dalam menumbuhkan karakter kewirausahaan siswa. Awalnya, siswa itu hanya secara teori mengerti, oh apa itu wirausaha, oh apa itu berjualan, pasti identik dengan berjualan itu. Tapi dengan mendalam, anak-anak khususnya di kelas 2, di kelas saya itu belum mengerti dengan benar. Namun dengan proyek P5 ini, kami khususnya saya berharap anak-anak jadi mengerti sehingga mereka bukan hanya tahu secara teoritis tapi punya pengalaman yang nyata di dalam
memiliki jiwa kewirausahaan yang benar dan yang baik, supaya mereka bisa hidup di dalam masyarakat, bisa terlibat langsung dan bahkan menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Begitu. Gagasan yang diangkat adalah pemanfaatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Lima, khususnya melalui kegiatan pembuatan telur asin sebagai sarana untuk menumbuhkan karakter kewirausahaan siswa sekolah dasar, sekaligus mencerminkan peran dan tanggung jawab P3K dalam menerapkan nilai-nilai etika ASN dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, ini rencana dan hasil kerja saya ada 5 tahap begitu. Yang pertama adalah perencanaan proyek. Pastinya saya dengan sekolah, dengan stakeholder yang ada sudah merencanakan proyek apa yang kira-kira anak-anak bisa turut bersama-sama bekerja nyata, juga punya pengalaman yang nyata. Anak-anak tidak hanya melihat video, bukan hanya mendengar cerita atau ceramah dari saya, tapi mereka juga bisa secara langsung bersinergi juga menghasilkan suatu karya. Yang kedua ada pengenalan proyek kepada siswa, lalu pelaksanaan pembuatan telur asin. Di tahap ketiga ini Bapak Ibu, ini tahap yang dinanti-nantikan siswa, karena mereka sangat semangat. Bagaimana ada siswa yang belum pernah membuat, tapi mereka juga sudah membuat, sudah pernah punya pengalaman. Bagi anak-anak yang belum pernah membuat, ini mereka sangat antusias. Di tahap yang keempat, yaitu kita mulai belajar mengemas bagaimana bersimulasi penjualan, bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan individu yang lain, menawarkan produk yang mereka buat sendiri dan menawarkan dengan gaya mereka sendiri, dengan cara marketing mereka sendiri yang sederhana tentunya. Dan yang kelima adalah refleksi serta evaluasi. Selanjutnya, rencana kegiatan jangka menengah 5 tahun pasti ini juga akan bisa terlaksana. Di tahun yang pertama, pengenalan jiwa kewirausahaan. Tahun kedua ada praktik kewirausahaan sederhana. Tahun ketiga adalah penguatan nilai dan etika wirausaha. Tahun keempat, kolaborasi dan inovasi produk. Tahun kelima, evaluasi dan pencapaian. Ini pasti juga akan sesuai atau berlangsung dengan kondisi sekolah juga. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi anak-anak di mana proses pembuatan telur asin. Ada 2 cara pembuatan. Yang pertama dibantu dengan bagi data yang sudah dihaluskan, itu anak-anak juga yang sudah mempersiapkan semua. Lalu di sebelah sana ada foto dengan direndam air garam, jadi air yang asin itu, lalu untuk merendam telur asin. Ini adalah prosesnya. Pasti saya tidak sendiri, saya dibantu oleh rekan-rekan guru di sini juga. Selanjutnya, ini adalah hasil dengan teknik merendam air garam, jadi ada 2 hasilnya. Dan ini hasil teknik dibalut dengan batu bata. Lalu selanjutnya ada proses pemasaran telur asin kepada guru-guru. Jadi anak-anak turun langsung mencoba itu di tahap yang keempat ya. Mulai mencoba berjualan sendiri. Ini dengan Ibu Anggun dan Pak Sofia juga. Kita juga membeli waktu itu ya, memborong yang memborong Bapak Mentor. Lalu selanjutnya ada kesimpulannya. Kita sudah berada di ujung pemaparan saya, yaitu P5 melalui kegiatan pembuatan telur asin di kelas 2A SDN Dulu pada Surakarta pada tahun 2024-2025 terbukti efektif dalam mengembangkan karakter kewirausahaan para peserta didik. Kegiatan ini memberikan pengalaman belajar kontekstual yang menyenangkan serta menumbuhkan sikap mandiri, kreatif, tanggung jawab, dan bekerjasama. Selanjutnya, ada saran bagi sekolah, yaitu bisa dikembangkan dan disesuaikan dengan potensi lokal serta kebutuhan siswa agar berdampak lebih baik. Yang kedua, ada saran bagi Bapak Ibu guru bisa merancang pembelajaran yang
Baik, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa penyampaian dari Ibu Tabita yang fokus pada pembelajaran proyek P5, yang diharapkan efektif untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan para siswa, khususnya di SD Negeri Kedung Lumbu. Baik Bapak Ibu, setelah kita simak bersama, saya akan membuka termin tanya jawab. Saya persilahkan dua penanya boleh menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Tabita untuk kemudian nanti bisa ditanggapi langsung oleh Ibu Tabita, atau selain pertanyaan boleh juga memberikan saran dan masukan, boleh sekali ya Ibu Tabita, sebagai saran perbaikan juga untuk laporan yang disusun oleh rekan kita terkasih. Monggo saya persilahkan Bapak Ibu boleh angkat tangan. Baik, Ibu Ruby. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Bita tadi, yang saya tanyakan adalah bagaimana kontribusi orang tua dalam kegiatan P5 tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rubiati. Ini kita tamu dulu ya, Ibu Bita. Satu penanya lagi, monggo Bapak Ibu. Baik, Ibu Tika, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Tabita karena sudah mengeluarkan hasil presentasinya yang sangat baik. Setelah melihat presentasi tadi, saya ingin menanyakan tentang temanya itu tentang kewirausahaan ya. Saya ingin menanyakan tentang proses kendala dalam proses pemasaran telur asin tersebut. Apakah ada atau tidak? Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Tika. Cukup ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama disampaikan oleh Ibu Rubiati, bagaimana kontribusi orang tua dalam proyek P5 ini. Kemudian pertanyaan kedua disampaikan oleh Ibu Tika tentang apakah ada kendala dalam pemasaran pembuatan telur asin. Boleh langsung dijawab keduanya, Ibu Tabita, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu dan Tika yang sudah berkenan bertanya kepada saya. Yang pertama, kontribusi orang tua sangat nyata dan aktif pada ini semuanya. Jadi setiap orang tua mau datang ke sekolah, di rumah pun juga mau mempersiapkan dengan memberikan informasi lebih dahulu di rumah. Nah, anak-anak itu kalau datang ke sekolah, itu saya sudah diajak mama dan bapak saya nonton videonya. Jadi sekarang saya mau mencoba. Nah, kontribusi orang tua baik secara materi, mempersiapkan alat dan bahan, dan secara membangun anak-anak secara karakternya di rumah sudah dibangun. Itu juga menurut saya termasuk peran aktif para orang tua untuk menyukseskan keberlangsungan P5 ini. Begitu. Selanjutnya, saya izin menjawab ketika pasti ada tantangan dan anak-anak pun setiap menerima hal baru itu pasti dia excited, jadi dia pengen tahu dan pengen mencoba. Nah, namanya anak kelas 2 itu masih aktif-aktifnya gitu. Tapi kendala tersebut tidak begitu membuat kami kesusahan. Tapi anak-anak tetap bercita-cita, tetap senang di dalam menjalankan itu. Baik, terima kasih Ibu Tabita. Sebelum saya tutup sesi tanya jawab, mungkin kita kembalikan dulu ke Ibu Ruby dan juga Bu Tika. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Baik. Selain pertanyaan, mungkin ada saran atau masukan dari Bapak Ibu. Monggo saya persilakan. Atau mungkin dari Bapak Surya selaku mentor dari Ibu Tabita. Cukup? Baik, dengan demikian sesi tanya jawab kita akhiri. Dan berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penandatanganan berita acara seminar hasil orientasi P3K. Kami undang ke depan, Ibu Tabita tetap di depan. Kemudian Bapak Surya kami mohon untuk ke depan beserta Ibu Kepala SDN Dulu, Ibu Sri Nadi, Sarjana Pendidikan juga mohon untuk foto di depan.
Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Boleh duduk kembali. Ibu Tabita juga boleh duduk kembali. Dengan penandatanganan berita acara berarti dinyatakan presentasi dari Ibu Tabita Riana Kristianti Sarjana Pendidikan telah selesai. Jadi Bapak Ibu, sah ya? Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Ibu Tabita. Selamat, sudah selesai untuk presentasinya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, kita akan mengabadikan momen yang indah ini bersama-sama. Kami undang seluruh hadirin untuk di depan, kita akan foto bersama.